bersyukur atas rahmat Allah yang kita dapat pada hari ini. Bersyukurnya kepada siapa? Tuhan. Oke. Baik, Ibu tadi suruh kalian duduk berdasarkan kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sekarang sudah menurut kelompok. Sebelum lanjut, mari kita berdiri dulu untuk menyiapkan hati untuk berdoa. Ya, berdiri. Sebelum berdoa, kita sama-sama tepuk Sakeus bertobat. Orang kaya dari Yesus, mohon ampun. Sakeus, Sakeus, tobat dong. Oke, mari kita siap berdoa. Saya minta Raisa silahkan angkat doanya untuk kita semua. Ya. Teman-teman dan ibu-ibu, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Bapak, terima kasih karena hari ini kami berkumpul kembali bersama Bapak dan Ibu guru kami guna melaksanakan pelajaran. Kiranya Allah senantiasa menuntun, membimbing kami agar apa yang kami laksanakan baik hari ini maupun selanjutnya diberkati oleh Allah. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan dulu. Terima kasih, Ibu. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu. Julio, Ada. Raisa, Ada. Tessa, Ada, Bu. Tari. Ada, Bu. Iya. Bagaimana, semua hadir? Hadir. Baik anak-anak, terima kasih karena hari ini juga hadir. Lalu selanjutnya Ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat pelajaran kali lalu? Masih. Tentang apa waktu itu? Aku bakal diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Baik. Ibu mau tanya, kalau kalian masih ingat, sekarang Ibu mau tanya, apa maksud Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Nini tahu? Siapa yang tahu? Ya, Raisa. Saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Mungkin ada lagi? Saling? Penuhilah muka bumi. Ya, untuk memenuhi muka bumi. Ya, Saling kenal. iya bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, lalu yang berikut, apakah kita bangga sudah diciptakan oleh Tuhan baik laki-laki maupun perempuan? Bangga. Ya, bangganya kepada siapa? Tuhan. Bagus. Selanjutnya, materi yang kita bahas pada hari ini, materi pelajaran agama, mata pelajaran agama Katolik dengan judul Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Coba baca sekali lagi. Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Lalu yang berikut, adapun tujuan pembelajaran yang kita ambil pada hari ini, ya, di sini kita lihat peserta didik mampu memahami kisah-kisah dalam perjanjian lama, 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup serta mewujudkan semuanya itu melalui sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk tujuan. Lalu menjelaskan manfaat aturan dalam gereja. Siswa dapat menulis isi 10 firman Allah, membagi ke 10 firman Allah itu dalam 2 bagian. Oke, sekarang untuk memahami materi kita pada pagi hari ini, coba kita sebut dulu 10 perintah Allah. Masih ingat tidak? Masih. Ya, coba sama-sama. 1, 2, 3.
perlu memahami karena pedoman hidup gereja itu adalah peraturan sebuah kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya peraturan dalam gereja ada yang disebut peraturan. Nah, peraturan itu kira-kira apa itu peraturan? Coba satu orang jawab, apa itu peraturan? Ya, ini lagi. Mengatur ketertiban baik di sekolah, masyarakat yang tertib dan nyaman. Ya, mengatur ketertiban masyarakat. Baik. Selanjutnya di sini Ibu lihat tentang peraturan. Peraturan ada teks kitab suci, bukan teks kitab suci, tentang peraturan itu perlu. Peraturan itu perlu. Ya. Peraturan itu sangat penting. Ada peraturan di sekolah, ada peraturan di rumah, ada juga peraturan di jalan raya dan gereja. Lalu Ibu mau tanya, peraturan apa saja yang ada di sekolah anak-anak? Siapa yang tahu? Peraturan yang ada di sekolah. Coba, Olgi. Meet apel pada hari Senin, memakai seragam lengkap, melaksanakan piket pagi. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Olgi. Yang berikut peraturan di rumah. Yang ada di rumah. Ya, Tessa. Membantu ibu. Membantu ibu. Apa lagi? Ada lagi? Apa? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas rumah. Ada banyak hal. Membersihkan rumah tiap pagi dan sore. Lalu ada juga aturan kita wajib mandi pagi dan sore. Ada banyak aturannya. Lalu yang berikut aturan dalam gereja. Siapa yang tahu? Brand. Rajin pergi gereja, jangan ribut. Ya, rajin ke gereja. Berarti kalian itu ke gereja tidak? Gereja. Kalau di dalam gereja aturannya apa? Tidak boleh Ribut. tidak boleh makan Jajan. tidak boleh mengganggu Teman. Kalau misa itu adanya jam berdiri ya berdiri. Kalau jam duduk. Ya itu aturan yang ada dalam gereja. Ya, jadi lalu Ibu lihat tentang kesimpulannya tentang aturan itu. Jadi aturan itu ada banyak. Apa tujuan aturan? Tujuan aturan adalah mengatur ketertiban baik di sekolah, masyarakat yang tertib dan nyaman. ya, jadi aturan itu ada untuk menjaga ketertiban. Untuk menjaga ketertiban baik di sekolah maupun di mana tadi apa? Di masyarakat. Ya. Lalu kita lanjut dari semua materi yang khususnya tentang aturan tadi. Di sini Ibu juga mengambil kesimpulan bahwa di rumah ada aturan keluarga yang dibuat oleh orang tua untuk kita semua, untuk anggota keluarga. Lalu di sekolah ada juga aturan itu dibuat untuk anak-anak, guru dan apa? Dan ya, siswa, guru dan siapa? Petugas yang ada di sekolah. Ya. Lalu di jalan raya juga ada aturan. Misalkan kalau kita ke kota, di sini memang tidak ada aturan lalu lintas. Kalau ke kota, kalau kalian lihat itu ada jalan raya yang ada lampu merahnya, itu adalah salah satu aturan. Ya, sekarang mari kita melihat dengan konteks materi kita pada hari ini tadi dalam teks kitab suci. Ya, saya minta anak-anak satu orang untuk baca kitab suci. Ya, ayo Raisa baca. 10 firman Allah. Kejadian bab 19 ayat 1 sampai 25.
Sudah lebih dari 2 bulan, bangsa Israel berjalan melalui padang gurun yang gersang. Allah membimbing mereka dalam tiang awan, sehingga mereka menemukan mata air dan minum. Allah menurunkan mana dari langit dan sewaktu-waktu mereka dapat menangkap burung-burung puyuh yang kecapekan. Makanan mereka memang membosankan. Baik, ya. Jadi setelah kita sama-sama mendengar tadi bacaan lewat salah satu teman kita atau boleh lihat di dalam, di situ ibu mau bertanya dan dalam pertanyaan itu ibu suruh kamu untuk mengerjakan tugas. Saya bagi LKS-nya. Ya, kerja dalam bentuk kelompok, diskusi kelompok. Ya, nanti setelah kerja harus presentasi kembali ya di depan. Ya, baik. Silakan dikerja, ayo cepat. Ibu. Ya, silakan. Ya. Oke, sudah belum? Sudah. Ya, sekarang masing-masing kalian itu masing-masing kelompok baca. Ya, baca. Coba. Setelah mendengar teks kitab suci tentang 10 perintah Allah, coba ceritakan apa yang pernah terjadi itu sehingga pada diri Musa ketika ia tinggal di Yitro. Jawab, mengembala kawanan domba di Yitro. Ya, yang berikut kelompok 2. Ya. Ya, berdiri. Dari teks di kitab suci 10 perintah Allah. Mengapa Tuhan Allah memberi 10 perintah Allah kepada bangsa Israel? Jawaban, karena 10 perintah Allah menjadi dasar bagi hukum Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Iya, oke anak-anak. Setelah kita tadi sudah menjawab semua pertanyaan tentang teks kitab suci, di sini ibu mau melanjutkan tentang rangkuman dari semua materi teks kitab suci. Baik. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, bangsa Israel memiliki pedoman hidup yang dikenal dengan nama 10 firman atau disebut dasar firman. Dasar firman mengatur hubungan antara umat Israel dengan Allah dan hubungan umat Allah dan bangsa Israel serta sesama. Dengan menaati dasar firman, umat Israel menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Ya, jadi itu tadi beberapa rangkuman dari materi yang kita bahas pada hari ini. Baik, sekarang pelajaran kita hari ini sampai di sini. Ya, maka silahkan kita siap berdoa. Ya, sebelumnya Ibu mau menyampaikan bagaimana? Sudah senang dengan materi pada hari ini? Senang. Apakah kamu sudah mengikuti peraturan? Sudah. Baik. Sekarang mari kita siapkan hati untuk berdoa. Teman-teman dan ibu guru, mari kita untuk berdoa. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau menciptakan kami untuk hidup bersama orang lain, untuk saling menolong, saling mendukung satu terhadap yang lain. Dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, silahkan sudah selesai.